Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sulawesi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hukum Waris di Pulau Sulawesi. Yang mana Valencia Eugelion Tomboelu akan mempresentasikan mengenai suku adat Mori. Saya Ukrainianta Marajab akan mempresentasikan suku adat Gorontalo. Yang ketiga yaitu Richard Yogi Ande akan mempresentasikan suku adat Toraja. Yang pertama yaitu selayang pandang daerah. Ini di layar adalah peta dari Pulau Sulawesi atau biasa disebut dengan Pulau Celebes. Pulau Sulawesi ini terdiri dari 6 provinsi yaitu Sulawesi Utara yang beribu kota di Manado, Gorontalo yang beribu kota di Gorontalo, Sulawesi Tengah yang beribu kota di Palu, Sulawesi Barat yang beribu kota di Mamuju, Sulawesi Selatan yang beribu kota di Makassar, dan Sulawesi Tenggara yang beribu kota di Kendari. Suku Toraja merupakan salah satu suku yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Jadi suku Toraja ini ada di Kabupaten Tanah Toraja maupun di Kabupaten Toraja Utara. Tapi untuk dikatakan perbedaannya apa, itu tidak ada sama sekali masalah perbedaan. Baik suku Toraja yang ada di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara itu sama, karena terbentuknya Toraja Utara ini didasarkan atas pemekaran dari Tanah Toraja, karena dulu dianggap wilayah dari Tanah Toraja ini dianggap cukup luas untuk dibuat dua kabupaten terbentuk kabupaten baru lagi dan penduduknya cukup banyak, maka dibentuklah Kabupaten Toraja Utara. Namun secara adat istiadat, suku maupun wilayah maupun tradisi, benda-benda pusaka, sistem adatnya mereka itu sama semua, mengikuti hanya satu suku, yaitu suku Toraja saja. Dan berdasarkan kondisi geografis tanah Toraja tersebut berada di ketinggian 600 meter sampai 2.800 meter dari permukaan laut, berada di dataran tinggi yang dikelilingi pegunungan dan beriklim subtropis basah. Artinya memang di sana memiliki daerah yang dingin. Dan juga ada satu semboyan yang dipegang teguh oleh masyarakat adat Toraja, yaitu Misak Kada di Patuo, Pantan Kada di Pomate. Ini artinya sama dengan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mungkin itu sekian dari saya. Wilayah Provinsi Gorontalo terletak pada bagian utara Pulau Sulawesi, yang berbatasan langsung dengan dua provinsi lain yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur. Provinsi Gorontalo yang beribu kota di Gorontalo ini dihuni oleh ragam etnis yang berbentuk pohalaa atau keluarga, di antaranya yaitu suku Gorontalo, suku Suawa, suku Limboto, suku Bolango, dan suku Atinggola, yang seluruhnya dikategorikan ke dalam suku Gorontalo atau suku Hulontalo. Selanjutnya adalah dari selayang pandang dari suku Mori di Kabupaten Maluku Utara di Sulawesi Tengah, di mana suku Mori ini memiliki 3 tingkatan, yaitu suku Mori itu sendiri, subsuku, dan juga kekerabatan dari fam atau marga. Suku Mori terdiri dari 24 subsuku yang hubungan kekerabatannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan bahasa pemersatu, yaitu bahasa Mosan Batung. Salah satu subsuku yaitu etnis Membarono yang terdiri dari desa Kumpi dan desa Woanso yang memiliki hubungan kekerabatan baik secara biologis maupun sosial. Dan yang ketiga adalah suku Moren mengenal dengan adanya fam atau marga yang terikat dalam suatu pertalian darah yang menarik garis keturunan dari ibu maupun dari ayah. Kemudian selanjutnya kami akan membahas mengenai sistem kekerabatan dan unsur pewarisan.
Sistem kekerabatan yang dianut di Toraja sistem bilateral atau parental. Menarik garis. Jenis-jenis pewarisan adat Toraja ada 3. Yang pertama mana. Mana terbagi atas 2, pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi berupa rumah adat, kanok koran atau kedudukan, keris, tombak, manik-manik atau kandore, tempat para bangsawan melakukan upacara adat atau padang rantai. Pusaka rendah yaitu sawah, emas, dan lain-lain. Harta pusaka tinggi tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan harta pusaka rendah dapat diperjualbelikan. Yang kedua, daga atau daka berupa harta bawaan suami atau istri sebelum menikah, berupa warisan yang diberikan dari orang tua suami maupun orang tua istri. Tarakna rampasan kapak itu harta bersama yang dapat selama perkawinan. Kekerabatan berdasarkan hukum adat masyarakat Muslim Gorontalo disebut dengan ngala'ah. Tata cara berkeluarga disebut motolongala'ah dan sistem kekeluargaan disebut ungala'ah. Ungala'ah pada umumnya mengandung prinsip parental atau bilateral, yaitu prinsip mengikuti garis keturunan bapak dan ibu atau yang disebut mongo udala'ah moho waliyah. Sistem kekerabatan tersebut sama dengan yang dianut oleh adat Toraja. Dalam adat Gorontalo yang dapat menjadi pewaris sama halnya dengan adat Toraja, yaitu orang tua baik ayah maupun ibu. Pewaris adalah orang yang selama hidupnya memiliki harta kekayaan yang nantinya setelah ia meninggal dapat diwariskan kepada ahli warisnya. Dan selanjutnya yaitu ahli waris di adat Gorontalo yaitu anak laki-laki juga anak perempuan. Jadi keduanya berhak untuk menjadi ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin. Nah, ini merupakan konsekuensi dari sistem kekerabatan yang dianut oleh adat Gorontalo, yakni bilateral atau parental. Dalam perkembangannya, dalam masyarakat adat Gorontalo terdapat penyimpangan dari syariah Islam, yaitu adanya penetapan bagian-bagian ahli waris yang sama rata antara anak perempuan dan laki-laki. Selain itu, juga ada wasiat kepada anak perempuan, yang sebagaimana kita tahu bahwa di dalam hukum Islam, porsi atau bagian harta waris yang didapatkan oleh anak laki-laki dan perempuan itu berbeda, 2:1. Sedangkan dalam hukum Islam juga tidak dikenal wasiat untuk ahli waris. Untuk kedudukan janda atau duda dalam adat Gorontalo juga berstatus sebagai ahli waris, yaitu bersama-sama dengan anak-anak sebagai ahli waris zul furud dengan memperhatikan posisi daripada anak sebagai ahli waris yang utama. Dalam adat Gorontalo, harta warisan sama dengan hukum Islam, yaitu ada harta bawaan, yang merupakan harta yang diperoleh pewaris sebelum dilakukan perkawinan dengan janda atau duda. Dan juga ada harta bersama yang merupakan harta yang diperoleh pewaris selama perkawinan. Nah, di sini hartanya ada yang imaterial dan material. Nah, imaterial ini bisa berupa marga, tapi ini khususnya untuk atau dari pewaris laki-laki, dan juga ilmu seperti ilmu magis seperti itu. Dan juga material adalah harta yang dapat dibagi-bagi seperti sawah, kebun, tanah, rumah, uang, dan sebagainya. Selanjutnya adalah unsur-unsur pewarisan dari suku Mori. Unsur yang pertama adalah pewaris, di mana ini menjadi pewaris adalah raja untuk kepemilikan bersama dalam suku Mori. Yang kedua adalah kepala suku sebagai pewaris dalam kepemilikan bersama sebagai subsuku, dan yang ketiga adalah ayah sebagai pewaris dalam marga atau farm. Dan unsur yang kedua adalah ahli waris, di mana di sini ada anak laki-laki dan anak perempuan, di mana di sini tidak ditentukan seberapa pembagiannya dan diberikan secara adil. Dan yang unsur yang ketiga adalah harta warisan, di mana ada benda-benda adat, tanah sapi dan kembang, maupun sagu dan tanah peninggalan orang tua, baik itu untuk kepemilikan bersama sebagai suku, kepemilikan bersama subsuku, dan juga dari ayah dalam marga atau farm.
Sebagian besar orang-orang yang beradat Gorontalo menganut agama Islam sesuai dengan semboyannya, yaitu adati hula-hulao Tosaraa, Saraa hula-hulao tu kitabi, yang artinya adat bersendikan syara, syara bersendikan Al-Quran, hadis Nabi, ijma, dan kias. Oleh karena itu, hukum mengenai pewarisan adatnya pun mengikuti ketentuan syariat Islam. Apabila kita berkaca pada semboyan daripada orang Gorontalo tersebut, seharusnya proses pewarisan juga dilakukan sesuai dengan syariat Islam, yang mana proses pewarisan atau pembagian waris itu dilakukan setelah pewaris meninggal. Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa penyimpangan, yaitu adanya praktik pewarisan dengan cara musyawarah. Yang kedua yaitu penundaan pembagian harta warisan yang sangat lama. Ketiga, pembagian harta tergantung kehendak ahli waris. Yang keempat yaitu penundaan pembagian harta warisan dengan alasan salah seorang dari orang tua masih hidup. Nah, untuk yang penyimpangan pertama ini dapat berimplikasi pada sama ratanya pembagian harta waris kepada ahli waris. Untuk masalah ini sebenarnya dapat dibenarkan dalam Islam apabila sebelumnya telah ada pembagian sesuai syariat dan ada kerelaan dari semua ahli waris untuk pembagian tersebut. Untuk poin penyimpangan kedua, adanya penundaan pembagian harta waris yang sangat lama, sehingga pembagian harta warisan tidak dilakukan di awal pada saat seluruh ahli waris utama masih hidup, yang kemudian berujung pada sengketa harta warisan antar ahli waris. Poin ketiga, adanya pembagian harta tergantung kehendak ahli waris. Bila pada hukum waris Islam, pelaksanaan pembagian harta warisan bersifat ijbar atau memaksa. Namun pada hukum adat, pelaksanaan pembagian harta warisan dilakukan sesuka hati para ahli waris ini. Artinya ada yang dilakukan sebelum kematian pewaris, ada yang dilakukan setelah kematian, ada yang ditunda dalam jangka waktu yang sangat lama, dan ada pula pembagian yang dilakukan setelah terjadinya sengketa para ahli waris. Nah, yang keempat, adanya penundaan bagi harta warisan dengan alasan salah seorang dari orang tua masih hidup. Ya, alasan klisennya yaitu masih ingin menghormati orang yang masih hidup itu, karena dia juga sebagai pasangan daripada yang pewaris yang meninggal ini. Namun di balik penyimpangan-penyimpangan yang telah dipaparkan tadi, ada juga proses pewarisan adat Gorontalo yang sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu pembagian harta waris setelah pewaris meninggal dan dilakukan molalunga atau pehutu molalungu, yang merupakan upacara pemakaman adat Gorontalo yang menjunjung syariat Islam, yaitu fardu kiyafah saat menghadapi jenazah, yaitu memandikan jenazah, mengafani jenazah, mensalatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Yang kedua, yang sesuai juga, yaitu harta warisan yang akan dibagikan harus terlebih dahulu bersih dari hutang, wasiat, dan biaya penyelenggaraan jenazah. Selanjutnya adalah proses pewarisan, di mana dalam suku Mori ini menjadi kelompok kepemilikan bersama sebagai suku Mori dan subetnis Mori. Di sini tidak ada diberikan secara perorangan, di mana nanti untuk ketertiban ditentukan seseorang menjadi penanggung jawab. Sementara dalam keluarga semarga, ayah dapat memberikan kepada perorangan maupun kepemilikan bersama, di mana di sini perorangan menjadi hak mutlak bagi ahli waris, sedangkan untuk kepemilikan bersama nanti atas persetujuan ibu akan ditunjuk seseorang menjadi penanggung jawab. Proses pewarisan di adat Toraja ada dua, di Tekeni dan Marinding. Di Tekeni yaitu pewarisan di mana pewaris memberikan harta warisan kepada ahli waris pada saat pewaris masih hidup. Ini seperti mirip dengan hibah, namun di adat Toraja tidak dikenal namanya hibah. Yang kedua, Marinding. Marinding yaitu harta warisan diberikan setelah ahli waris melakukan pesta kematian pewaris dengan memotong hewan kurban seperti babi atau kerbau, baru diberikan. Sistem pewarisan di adat Toraja menganut tiga, yaitu mayoret, kolektif, dan individual. Mayoret yaitu di mana
anak laki-laki dapat menggantikan kedudukan ayahnya, di mana anak laki-laki tertua dapat menggantikan kedudukan ayahnya dalam mendapatkan pengalihan hak dan penguasaan harta yang tidak terbagi. Yang kedua, kolektif. Di sini digunakan di mana seseorang mendapatkan warisan dari tongkonan ayah dan ibunya, bukan hanya salah satunya tetapi dari kedua-duanya. Sistem yang ketiga, sistem individual, yaitu para pewaris berhak mendapatkan bagiannya masing-masing dan dalam penguasaannya masing-masing. Sistem pembagian harta warisan dalam adat Gorontalo yang menganut kekerabatan bilateral bersifat individual, di mana harta peninggalan dibagi-bagikan dari pewaris kepada masing-masing ahli waris yang dapat dimiliki secara individual baik perempuan ataupun laki-laki. Untuk sistem pewarisan dalam suku waris, sistem pewarisan menganut sistem patrilinear, di mana harta warisan yang diturunkan berasal dari raja, kepala suku, dan ayah. Untuk harta warisan dibagikan secara adil kepada anak laki-laki maupun perempuan, sehingga di sini tidak ditentukan besaran tertentu yang diterima dari anak laki-laki maupun perempuan. Baik, itulah paparan mengenai hukum waris adat di Pulau Sulawesi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.